Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab selanjutnya, yaitu numerical integration atau integral numerik. Jadi setelah kemarin belajar mengenai turunan numerik seperti apa kita mengerjakannya menggunakan sistem numerik seperti ini ya. Nah, sekarang kita ganti ke integral dengan menggunakan dua metode, yaitu ada trapezoid dan juga Simpson. Nah, di sini untuk yang trapezoid itu sebenarnya adalah pendekatan penyelesaian integral dengan cara kurva dari suatu fungsi itu kan kalau kita menghitung integral kita ingin menghitung nih luasan di bawah kurva itu berapa. Nah, di sini kita bagi luasan kurva itu menjadi trapesium yang kemudian nanti akan dijumlahkan untuk mendapatkan hasil integralnya. Nah, pendekatan inilah yang digunakan untuk menghitung luasan di bawah kurva dengan menggunakan persamaan trapesium sebenarnya di sini. Jadi kalau misalnya untuk satu kotak itu rumusnya jadi seperti ini. Jadi mulai X0 sampai X1 di situ H dikalikan Fx0 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kalau untuk integralnya berarti di sini H/2 dikalikan Fx0 plus Fx1. Fx0 dan Fx1 di sini merupakan sumbu Y-nya begitu ya. Kemudian H adalah jarak intervalnya. Nah, ini aproksimasi karena di sini adalah pendekatan ya tadi itu. Jadi kalau misalnya kita anggap ini merupakan penjumlahan dari semua trapesium yang ada di sini, maka akan menjadi luasan di bawah kurva suatu fungsi. Nah, itu kalau misalnya nanti dijabarkan, maka akan didapatkan seperti ini rumusnya. H/2 dikalikan F0 plus 2 kali, nah ini sigma, I mulai dari 1 sampai N-1 sampai Fn. Hati-hati di sini untuk F0 berarti menghitungnya adalah titiknya mulai dari 0 di sini sampai kemudian sampai titik ke N seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk ke codingnya kita akan coba membuat ya. Yang pertama adalah kita harus deklarasi terlebih dahulu fungsinya. Kita nanti akan menggunakan fungsi yang gampang karena kita juga akan membandingkan dengan nilai eksaknya, yaitu kita menggunakan fungsi ini saja, menggunakan fungsi eksponensial karena nanti hasil integral ataupun turunannya dia akan tetap selalu sama. Nah, untuk yang pertama adalah yang kita lakukan, kita buat dulu di sini ini import dulu yang jelas. Yang diimport math, package math-nya kita import, ada typo. Terus kemudian kita buat fungsi integral gitu misalnya, variabelnya x. Terus kemudian apa nih di sini? Di sini kita tulis eksponen x begitu. Nah, kemudian kita tulis dulu batasnya. Batasnya mulai dari 0 sampai 1. Kemudian hanya kita pakai yang agak kecil ya, 0,01. Terus kemudian, jangan terlalu kecil, 0,1 deh. Biar nggak terlalu banyak yang dihitung. Kita juga harus bisa tahu N-nya tadi, jumlah segmen. Untuk menghitung jumlah segmen, berarti kita batas akhir dikurangi batas awal, dibagi dengan H-nya di sini. Nah, ini kalau misalnya udah, terus kemudian setelah ini sudah, kita coba masuk ke bagian rumusnya. Nah, karena di sini kita tahu hasil integral dan ataupun fungsi aslinya itu tetap sama, maka kita di sini bisa menghitung nilai FA. Kita pakai
ini A dimasukkan, FB juga begitu. Fungsinya apa? Dimasukkan nilainya. Habis itu setelah dua itu kita akan, nah, oh ini ada yang lupain tadi. Kalau ini harus hasilnya tuh harus bulat, maka kita harus juga masukkan fungsi round. Untuk nanti hasilnya akan selalu bulat. Kenapa seperti itu? Karena kalau jumlah segmen kan nggak bisa ya pecahan. Jadi harus tetap selalu bulat. Nah, di sini. Nah, sebenarnya dari sini sudah langsung kita masuk perulangannya aja. Perulangannya, misalnya kita bisa pakai while. While ketika A-nya di sini masih kurang dari B min H gitu. Karena kan nggak boleh yang paling belakang sama yang paling depan kita nggak boleh pakai sesuai dengan rumusnya tadi itu. Jadi di sini pertama kita tambah dulu A-nya, karena nanti kan yang A yang pertama nanti nilainya 0 tuh, jadi F0, jadi nggak akan dipakai karena udah dihitung di situ. Terus kemudian di sini kita mulai menghitung nih nilai tiap baris-barisnya itu atau nilai fx-nya. Di sini kita pakai integral, di sini A yang baru yang dipakai. Kalau dan tadi kan yang awal A yang lama, A yang baru di sini sudah ditambahkan dengan H kayak begitu. Nah, kemudian jangan lupa karena tadi dia itu di integral, jadi kita pakai ini aja bahasa Indonesia. Kita jumlahkan untuk semua nilai fx. Nah, jangan lupa jumlahnya harus tahu nilai awalnya berapa. Kita kasih 0 di sini. Nah, setelah itu kita langsung hitung hasil integralnya. Jadi sesuai dengan rumus tadi, yaitu H/2 dikalikan F0. F0 itu berarti di sini FA ditambah 2 kali jum, karena di sini kan sigma dari fx-nya ya di situ. Kemudian ditambah fb yang paling ujung. Nah, kalau misalnya sudah, kita tinggal menampilkan, kita print apa aja yang mau di print di sini. Integral yang menggunakan yang trapezoid itu sama dengan, nah di sini kita tulis hasil integralnya. Kayak begitu. Terus kemudian kalau misalnya kita mau menghitung nih, yang eksak tuh berapa sih nilainya? Nah, kalau yang eksak kan berarti kalau nilainya sudah kita masukkan, kan hasil integralnya dari eksponen X itu adalah eksponen X juga hasil integralnya. Kita tinggal masukkan batas atas dan batas akhir, yaitu FA dan FB. Jadi eksaknya adalah FB min FA. Jadi langsung dimasukkan nilai batas-batasnya tadi itu. Kemudian untuk ngitung errornya, berarti tinggal pakai absolute, dipakai absolute atau ya ini dipakai absolute bisa, yang ada absolutnya. Nah ini absolut dari apa yang mau ditampilkan di sini. Ini hasil integral minus eksak. Nah, habis itu kita print lagi errornya sama dengan berapa, kita tulis di sini. Oke, nah ini sudah selesai. Kita coba run sekarang. Oh, ini masih yang lama ya, yang ke run di sini. Oh, ada yang salah. Titik 2, kurang titik 2 nih di sini. Nah, udah benar. Nah, di sini
Oh, mungkin agar biar bisa terlihat bedanya gitu ya. Kita juga bisa print yang integral eksak. Yang integral eksak, kita print hasil eksaknya. Tapi ini harus di bawah. Di bawahnya sini biar bisa di print, karena kan harus dihitung dulu baru bisa ditampilkan. Kemudian kita coba run lagi. Nah, ini nih. Yang asli segini, ini hasil trapezoidnya, kemudian hasil eksaknya berapa, ini errornya. Nah, ini untuk yang trapezoid. Kemudian kalau misalnya untuk yang menggunakan Simpson sepertiga, ini hampir mirip dengan yang trapezoid, tetapi bedanya adalah untuk datanya nanti, data yang tadi apa, pembagian segmennya, nanti itu dibedakan antara ganjil dan genap. Jadi kan kalau tadi kan yang di sini untuk yang di apa trapezoid di sini semua dijumlahkan nih yang di bagian tengah dijumlahkan semuanya. Jadi tiap titiknya itu kan dijumlahkan karena kan menganut tadi sistem trapezoid sehingga ada dua kali jumlahnya di sini dijumlahkan semua, dan sedangkan untuk yang Simpson sepertiga nanti yang bagian di tengah ini akan dibedakan antara yang ganjil dan genap. Kita coba ke modulnya lagi. Kalau di modulnya, nah ini untuk yang Simpson, jadi karena sepertiga di sini dia akan lebih detail lagi melihatnya. Nanti itu, nah ini kalau misalnya dilihat di rumus akhirnya untuk yang Simpson sepertiga, jadi di sini approximation ya tetap menggunakan apa pendekatan, jadi H/3 dikalikan F0 ditambah 4 kali F yang ganjil ditambah 2 kali F yang genap plus Fn. Nah, hati-hati untuk bagian yang ganjil dan genap ini. Ingat tadi mulainya adalah dari 0. Jadi yang pertama tidak akan terhitung. Jadi akan langsung mulai dari yang ganjil dan genap di sini. Nah, kita akan coba lagi, kembali ke codingnya. Kita akan buat file baru. New, Python file, Simpson baru. Nah, di sini agar gampangnya saya misalnya coba copy semua dari yang trapesium. Nah, di sini saya akan ubah seperti ini. Nah, copy semua karena kan di sini tetap sama ya, tetap sama apa rumusnya kita pakai sama, misalnya pakai eksponen biar lebih gampang. Nanti tapi kalau misalnya untuk fungsi yang lain, jadi harus membuat dua fungsi, fungsi yang integral yang aslinya apa, berapa, rumusnya seperti apa, nanti yang hasil integralnya seperti apa. Jadi tetap menggunakan yang apa namanya, yang integral manual untuk nanti menghitung yang eksaknya. Nah, di sini yang berbeda adalah di bagian penjumlahan di sininya, karena ketika nanti harus kita bisa membedakan mana yang ganjil dan mana yang genap, begitu. Jadi ini udah benar di sini. Ini mulai dari angka 1. Ini merupakan tadi kan n-nya 1 nih kalau mulai di sini. Kita juga bisa nambahin n. Bentar. Jangan sama dengan yang atas ya. N di sini juga nggak kepakai sebenarnya. Ini kita hapus saja. Atau kita kasih komen deh. Biar nggak kepakai. Di sini kita pakai N sama dengan, di sini baru mulai dari N plus 1. Kita anggap nilai awalnya N sama dengan 0. Kenapa? Nanti biar ada, ini N-nya jumlah terus, naik terus angkanya. Nah, ketika dia ganjil, dia akan masuk mana? Ketika dia genap, dia akan masuk mana? Nah, taunya dari mana? Misal kita pakai M, itu sama dengan kita pakai modulo. Kita akan membagi N itu dibagi dengan angka 2. Nah, di sini if kalau misalnya M itu sama dengan 1,
Kalau misalnya M-nya sama dengan 1, kalau M-nya sama dengan 1, nah dia akan menghitung di sini. Menghitung fx integral A dimasukkan ke, kalau 1 kan berarti dia ganjil. Kita pakai namanya ganjil. Tapi kemudian kalau yang else, else-nya kita pakai rumus yang sama. Tapi nanti di sini kita ganti genap. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian hasil akhirnya nanti kembali ke rumus tadi. 4 dikalikan yang ganjil ditambah 2 dikalikan yang genap. Kita ganti di sini, ini bukan trapezoid lagi. Di sini Simpson sepertiga. Nah, harusnya ini sudah. Kita coba run ya. Oh ya, masih pakai yang lama. Kenapa tahu pakai yang lama? Ini masih di sini masih trapezoid ya. Sedangkan kalau yang harusnya ini udah ganti Simpson. Itu berarti dia belum di debug. Maka kita harus pakai yang ini. Kita pakai yang baru. Oh, genapnya is not defined. Nah, ini lupa belum di define dia genap ganjil awalnya berapa. Genapnya sama dengan 0, ganjil juga sama dengan 0. Oke. Kita run. Nah, ini hasil integralnya. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita bisa membedakan mana itu ganjil, mana itu genap dengan cara ini menggunakan modulo di sini. Jadi ketika angka berapapun nilai n-nya, ketika dia dibagi 2, kalau misalnya sisanya itu 1, maka dia kan ganjil. Kalau sisanya selain itu kan sisanya 0, itu maka dia masuk yang genap di sini. Nah, ini errornya pun masih lumayan ini. Kita bisa coba dengan nilai H itu lebih kecil lagi, apa yang akan terjadi? Kita misalnya coba 0,01 seperti ini. Kemudian kita coba run ulang. Nah, ini dilihat di sini. Nilai dari hasil yang menggunakan metode Simpson akan semakin dekat dengan nilai eksaknya, karena nilai intervalnya kita buat semakin kecil, otomatis akan semakin sempit lagi kayak begitu. Jadi dia lebih teliti dengan error di sini sampai 10⁻⁵. Nah, seperti itu. Oke.